Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin dekat dengan digitalisasi. Lebih dari 2 tahun, digitalisasi atau ekonomi digital menjadi tulang punggung perekonomian bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke dunia. Dan momen presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk dapat ikut serta, memberikan masukan arah kebijakan ekonomi digital secara global. Dan untuk menyukseskan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mendiskusikan arah kebijakan ekonomi digital dalam forum Digital Economy Working Group. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh ini seperti apa dan apa saja yang telah dibahas dalam Digital Economy Working Group ini, kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo, Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik, Pak Dirjen, saat ini sedang dilaksanakannya Digital Economy Working Group, pertemuan yang ketiga di Labuan Bajo. Tentu kita juga ingin mengetahui apa saja yang dibahas dalam DEW kali ini, Pak Dirjen. Mungkin di awal Bapak sampaikan dulu kepada pemirsa isu yang kita bahas dalam Digital Economy Working Group ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi Digital Economic Working Group di Labuan Bajo ini adalah yang ketiga, ya, DEWG begitu. DEWG yang ketiga, dan yang dibahas sebetulnya sama seperti DEWG yang pertama dan yang kedua. Ada 3 isu prioritas untuk mewujudkan percepatan transformasi digital secara global. Ketiga isu tersebut adalah connectivity and post-COVID recovery. Jadi konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Yang kedua, keterampilan digital atau digital skills dan literasi digital atau digital literasi. Nah, yang ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow, artinya pertukaran data antar negara. Ini seperti apa? Dunia akan membentuk pertukaran data ini seperti apa? Nah, itu 3 isunya. Nah, untuk isu pertama, kita ini terus mendorong, terus mematangkan diskusi tentang pemerataan akses digital dan digitalisasi secara menyeluruh, termasuk bagi kelompok rentan. Ya, kelompok rentan ini kelompok-kelompok yang dari sisi ekonomi maupun sosial ini terbilang rentan, misalnya mereka yang berada di daerah-daerah atau di negara-negara berkembang atau negara miskin begitu, kaum perempuan, penyandang disabilitas, ya, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Kemudian dari sisi bisnis, Indonesia ini akan mendorong negara-negara G20 untuk mewujudkan fair level of playing field sebagai satu tujuan bersama atau common interest atau common goals begitu. Mengingat lanskap digital pada saat ini nih belum berimbang, masih ada istilahnya digital divide atau kesenjangan digital antar berbagai negara, antar negara maju, antara negara maju dan negara berkembang, antara negara maju dan negara berkembang dengan negara underdeveloped country atau negara miskin begitu. Nah, untuk prioritas kedua, ya menurut Menkominfo, jadi Menkominfo kemarin membuka third DEWG meeting di Labuan Bajo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menegaskan tentang pentingnya pemerataan literasi dan keterampilan digital bagi masyarakat sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai transformasi digital yang inklusif. Nah, untuk yang ketiga, ini sebetulnya yang penting karena memang banyak perbedaan, ada sejumlah perbedaan di antara berbagai negara begitu. Menkominfo menyatakan sikap Indonesia yang akan terus mendorong
perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan, tetapi harus melalui 4 prinsip. Ya, ini lawfulness, artinya ada aturannya, ada protokolnya begitu. Fairness, jadi jujur di antara masing-masing negara begitu. Ya, fair, dan transparansi artinya transparan, dan reciprocity, ada pertukaran, jadi harus ada timbal balik. Ya, jangan sampai ada satu negara menguasai lebih menguasai dibandingkan negara lain begitu. Nah, ini kira-kira yang kita bahas di DEWG Labuan Bajo. Berarti yang paling penting di sini adalah pemerataan akses digital gitu Pak, yang dibahas pada Digital Economy Working Group. Dan Pak Dirjen, sebelumnya pada pertemuan Digital Economy Working Group juga membahas ada 5 subtopik. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Dirjen mengenai 5 subtopik itu seperti apa Pak? Ya, betul sekali, ada 5 topik di DEWG Labuan Bajo yang berlangsung tanggal 20 dan 21 Juli. Yang pertama, People Centered Digital Connectivity. Jadi konektivitas digital ini harus berpusat pada people, pada manusia begitu. Jadi bukan pada teknologi itu sendiri. Artinya manusia punya kompetensi untuk mengendalikan teknologi digital. Jadi kita mengatur, jangan teknologi yang mengatur kita. Kira-kira seperti itu, dan tujuannya adalah juga untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, katakanlah seperti itu. Jadi people centered digital connectivity. Jadi konektivitas ini harus berpusat pada manusia. Kemudian digital security as a key enabler to support business continuity. Artinya apa? Kita membutuhkan keamanan digital ini sebagai kunci yang memungkinkan kita mendukung keberlanjutan bisnis. Jadi ya kalau datanya tidak aman, pasti kita agak kesulitan untuk mengembangkan ekonomi begitu ya. Nah, karena itu penting sekali yang namanya digital security. Ya, kemudian yang ketiga ini G20 Digital Innovation Network. Jadi ada jaringan. Ya, jaringan inovasi digital G20. Jadi berjejaring kita begitu ya, berjejaring. Terhubung satu dengan yang lain, terhubung antara negara yang satu dengan negara yang lain sebagai anggota G20 dalam melakukan inovasi digital. Dan yang keempat ini Digital Transformation Expo. Jadi nanti akan ada expo transformasi digital di Bali dalam meramaikan KTT G20 di Bali November nanti. Dan yang terakhir adalah ITU's Smart Village and Smart Island Initiative. Jadi bagaimana dunia sekarang sudah menuju kepada desa cerdas, desa pintar atau pulau pintar begitu ya. Ada inisiatif-inisiatif untuk menjadikan desa-desa, untuk menjadikan pulau-pulau itu sebagai smart ya. Ya, artinya pintar dalam arti sudah menggunakan teknologi digital. Nah, kira-kira seperti itu 5 yang dibahas. Tentu ada sub-subtopik ya. Subtopik tadi saya sudah jelaskan kira-kira seperti apa. Subtopik di antara 5 topik tadi ya, 5 topik tadi misalnya soal people centered digital connectivity, pembahasannya itu mengenai pemulihan ekonomi pasca COVID. Ini harus didukung melalui pemanfaatan konektivitas digital dalam memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Jadi sekali lagi masyarakat atau manusia atau people ini yang menjadi center. Kemudian memberdayakan masyarakat. Ya, jadi teknologi tidak boleh justru mendominasi masyarakat, tetapi dia harus memberdayakan masyarakat. Nah, kira-kira itu pembahasan di masing-masing topik di dalam menjadi sub-subtopik. Ya, baik, tentunya dalam digitalisasi ini juga memiliki tantangan, dan oleh sebab itu pada Digital Economy Working Group sebelumnya juga telah menyepakati 5 subtopik konektivitas digital, begitu Pak Dirjen ya. Baik, Bapak, setelah jeda kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai Digital Economy Working Group. Pemirsa tetap di Juru Bicara.